Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman di rumah maupun Bapak dosen selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan mengulas tentang apa sih makalah itu. Yaitu pengertian makalah. Di sini saya akan menjelaskan pada saat pertama itu pengertian makalah. Pengertian makalah itu merupakan kaidah ilmiah yang memberikan suatu gagasan pokok untuk dibacakan kepada halayak umum, di mana gagasan tersebut dikumpulkan menjadi satu dan didasari kuat oleh sebuah teori, didukung oleh sebuah teori menurut para ahli sebelumnya maupun menurut penulis sebelumnya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk memberikan wawasan yang lebih kepada masyarakat tentang bagaimana sih perkembangan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan berjalannya tahun yang terus berkembang. Kemudian berikutnya ada susunan makalah. Itu susunan makalah itu mencakup antara judul atau cover yang meliputi antara ada nama penulis, judul, terus di bawahnya nama penulis. Kemudian ada abstrak, di mana abstrak ini eh, memberikan kunci atau sebagian isi dari gambaran, istilahnya gambaran dari apa yang akan dijelaskan pada pada sebuah makalah. Kemudian ada daftar isi, kemudian ada kata pengantar, kemudian pendahuluan, di mana pendahuluan ini berisikan tentang intro, apa namanya, kayak pengenalan, kemudian rumusan masalah, pendahuluan, kemudian rumusan masalah, tujuan, dan tujuan, manfaat, dan isi. Kemudian setelah itu eh, berlanjut pada kesimpulan, di mana pada kesimpulan ini menjawab daripada tujuan, tujuan dari apa yang digagaskan, kemudian saran, saran terhadap usulan atau saran dari sang penulis, kemudian penutup dan disertai dengan daftar pustaka, di mana daftar pustaka ini adalah kumpulan atau ringkasan dari eh, sumber sumber teori yang digunakan dalam sebuah makalah. Berikutnya ada karakter makalah. Yaitu karakter makalah ini dalam sebuah penulisan makalah, bahasa yang digunakan itu harus sesuai dengan ejaan kaidah bahasa Indonesia. Selain itu, memiliki sumber informasi yang valid berdasarkan dari beberapa penulis sebelumnya. Kemudian gagasan tersebut berdasarkan fakta secara akurat, berdasarkan apa yang kita lihat secara langsung, kemudian kita gagaskan dan ditambahkan dengan diperkuat dengan sebuah teori. Kemudian dengan tujuan apa? Supaya orang yang membaca dapat memahami dengan jelas sumber isi yang diberikan oleh penulis. Konsep yang harus kita pahami yaitu struktur dalam pembuatan makalah itu sendiri, dan penulisan yang sesuai itu bagaimana dengan menggunakan ejaan kaidah bahasa Indonesia secara baku. Kemudian manfaat manfaat dari membuat makalah yaitu melatih kita dalam menulis maupun menyusun karya ilmiah, memperluas wawasan kita dalam bidang yang kita sukai, dan mampu memecahkan sebuah permasalahan dalam bidang tersebut. Sebenarnya tidak hanya pada bidang, ya bisa pada bidang lainnya. Kemudian dari karakter kita menuju ke macam-macam tipe makalah, yaitu ada
tiga tipe macam makalah, yaitu makalah berupa karya ilmiah, di mana pada karya ilmiah makalah tersebut menjelaskan tentang penemuan-penemuan ilmiah yang ada di sekitar kita. Kemudian pada makalah kajian, yaitu makalah yang mengkaji ilmu dari beberapa ilmuwan yang nantinya akan memberikan hal baik terhadap kehidupan. Biasanya makalah kajian ini eh, kita membahas tentang penelitian yang secara kontroversial, ya kontroversial, yang kemudian diperkuat dengan sebuah teori. Kemudian ada makalah dalam sebuah pekerjaan, di mana makalah ini gagasan yang melaporkan suatu pekerjaan dalam bentuk argumentasi yang nantinya akan digunakan sebagai bukti kerja dalam sebuah konstitusi atau perusahaan. Kemudian selanjutnya ada kesimpulan. Ya, dari ulasan ini saya mengambil kesimpulan bahwa pembuatan makalah sangatlah penting dalam sebuah pembangunan sebuah bangsa melalui pendidikan. Melalui pendidikan berupa gagasan yang disampaikan oleh penulis kepada masyarakat. Selain itu, pembuatan makalah juga membutuhkan sebuah struktur yang runtut dan bahasa yang sesuai berdasarkan peraturan kebahasaan yang mana memudahkan seseorang untuk memahami sebuah makna yang terkandung dalam karya ilmiah. Baik, sekian ulasan dari saya mengenai makalah atau makalah dan penyusunnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman maupun Bapak dosen. Baik, apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.